Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'd. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan beribu banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berada di dalam ruangan guru SDN 37 Kendo Kota Bima. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 37 Kendo Kota Bima yang saya hormati dan yang saya banggakan. Hari ini yang ingin Mada paparkan adalah tentang aksi nyata Mada yang Mada tuangkan dalam bentuk transfer. Pada Sabtu 4 Maret 2023 kita sudah belajar tentang aksi nyata lewat PowerPoint, dan kali ini kita akan melihat bentuk lainnya lagi, yaitu dalam bentuk Canva. Ada topik aksi nyata Mada yaitu yang berjudul mengapa kurikulum perlu berubah. Ada beberapa pertanyaan dan mungkin saja itu ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Mengapa sih kurikulum itu selalu berubah? Nah, mari kita coba mengenal dulu apa sih kurikulum itu. Nah, apa itu kurikulum Bapak Ibu? Kurikulum itu ialah keseluruhan pengalaman belajar yang akan diperoleh murid-murid kita di sekolah. Keseluruhan pengalaman atau titik awal sampai titik akhir perjalanan mereka di sekolah ini. Jadi kurikulum itu diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika Bapak Ibu guru tidak memahami apa hakikat daripada kurikulum merdeka ini, seperti apa sih yang diinginkan oleh kurikulum merdeka akhir, maka Bapak Ibu tidak akan tahu tujuan sebenarnya yang ingin Bapak Ibu capai dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya adalah mengantarkan peserta didik untuk selamat, well-being, sejahtera hidupnya, baik dia sebagai diri dia sendiri maupun sebagai makhluk sosial yang hidup di lingkungannya bersama dengan orang-orang lain. Selamat, bahagia. Nah, sejatinya pendidikan itu menyediakan kurikulum yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Untuk apa? Untuk bahagia tadi. Nah, bahagianya manusia yaitu apabila kita ini bisa memecahkan setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi, bisa tahu jalan keluarnya. Nah, lewat pendidikan ini anak diajarkan bagaimana di masa depan anak tersebut bisa menghadapi kehidupannya dengan bahagia, dengan baik, lewat pendidikan yang bermakna sesuai dengan perkembangan zaman, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kurikulum ini disediakan harus sesuai dengan
kebutuhan peserta didik tadi. Karena acuan utama kurikulum itu adalah peserta didik, Bapak Ibu. Jadi semua yang diinginkan untuk tumbuh kembangnya peserta didik secara keseluruhan holistik itu tertuang di dalam kurikulum itu kuarangai ngarang keseluruhan pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh peserta didik. Ada beberapa komponen yang terdapat di dalam kurikulum. Biasanya komponen pertama adalah tujuan dari kurikulum. Yang kedua konten, isinya. Kemudian yang ketiga adalah metode atau cara. Yang keempat evaluasi. Nah, umumnya di berbagai negara itu mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di setiap fase, baik itu fase A, B, C untuk SD, itu tertuang di dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua panduan pedagogi, panduan keilmuan, ada di dalam kurikulum. Yang ketiga panduan asesmen, ya, bentuk asesmen yang digunakan seperti apa di dalam kurikulum Merdeka itu tertuang di dalam kurikulum. Di kurikulum Merdeka ke waraku asesmen awalnya, kemudian wara asesmen saat pembelajarannya formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Di awal itu namanya ada asesmen diagnostik, dan komponen di atas digunakan untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, Bapak Ibu. Lanjut. Berarti kurikulum tadi penting atau tidak? Iya, terjawablah bahwa kurikulum itu sangat penting. Jadi peran kurikulum itu yang pertama itu adalah berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Seperti nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan itu terdapat di dalam pedoman dan acuan kurikulum. Kemudian ada fungsi kurikulum. Apa sih fungsi kurikulum? Yaitu sebagai pemandu Bapak Ibu dalam proses belajar. Ini kita berbicara dalam lingkup pendidik dan peserta didik. Acuan pengembangan kurikulum Bapak Ibu. Keberagaman karakteristik murid, bahwa kenyataannya setiap murid itu adalah berbeda, unik, memiliki sifat atau karakternya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita samakan anak-anak. Kemudian konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Nah, di Gendo ini rata-rata orang tuanya adalah petani, peladang. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang keempat, disesuaikan dengan zamannya. Mengacu pada poin kelima, yaitu disesuaikan dengan potensi yang ada, Bapak Ibu. Walaupun kita serba kekurangan, tapi tidak menghalangi kita untuk berkreativitas. Tidak ada rotan akar pun jadi. Insya Allah Bapak Ibu, jika kita ini punya niat untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, pasti akan ada ide-ide baru dalam pikiran kita. Pak, kita masuk pada pertanyaan besarnya, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman.
Deh, kita masih pakai kurikulum yang lama. Misalnya KPK, sedangkan zaman ini sudah menuntut kita untuk ada proyek-proyek digitalisasi. Tentunya kita akan ketinggalan zaman, sedangkan pendidikan ini berputar. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, peserta didik ini yang kita penuhi. Tidak ada proyek, gambar-gambar yang itu-itu saja. Tentunya kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi, rasa penasarannya tadi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan generasi yang berkarakter dan visioner. Berkarakter itu baik akhlaknya, Bapak Ibu. Kemudian visioner, memiliki pandangan untuk maju ke depan, keinginan untuk mendorong orang lain untuk maju. Kemudian apa yang harus dilakukan guru nih? Harus dilakukan kita ini dalam menghadapi perubahan kurikulum ini. Yang pertama, siap mental. Terima perubahan akhir. Ini ausi, apa sih berubah terus ini? Apa ini? Itu berarti hati kita belum menerima. Wah, siap menerima itu Maira, dengan penuh kesadaran kita belajar kurikulum akhir. Mental dulu yang disiapkan untuk menghadapi segala perubahan, di mana perubahan itu adalah sebuah keharusan. Ya, if you have a ready mental, you can to achieve what you desire or ambition. Akan mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Mental dulu, mental pejuang. Kemudian apa yang kedua yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru nih? Siap mengimplementasikan. Ya, artinya kita belajar PNM. Siap mental tadi hingga PNM. Kita belajar untuk merancang seperti apa sih modul ajar. Ya, jangan sampai beda kurikulum tapi cara mengajar kita masih tetap sama. Kembangkan ide itu. Jangan hanya di situ-situ saja menjadi ide baru, orisinal kita siapkan. Kemudian yang terakhir, siap mengimbaskan. Kalau Bapak Ibu guru mempunyai praktek baik, yang Bapak Ibu guru rasakan ini berhasil diterapkan di dalam kelas, saya harus bagi ke orang lain ini, supaya mereka sama seperti saya. Itu harus mau berbagi. Proses pembelajaran KBM yang terjadi di dalam kelas itu, Bapak Ibu dokumentasikan, bagikan, baik itu di WA grup kita, baik itu di komunitas belajar kita. Pertanyaan besar, tanggapan saya sih untuk merubah diri kita untuk lebih baik supaya kita tidak jalan di tempat. Artinya kita harus berubah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu sih yang saya lihat di kurikulum ini. Nilai yang harus kita miliki pertama adalah reflektif. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, nilai kolaborasi. Yang keempat, nilai kreatif. Yang kelima, nilai keberpihakan terhadap murid. Apa peran kita sebagai pendidik? Yang pertama, peran kita adalah menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas otomatis. Yang kedua apa? Memimpin pengembangan diri dan orang lain. Yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Dia bergerak dulu dirinya sendiri, baru dia menggerakkan dan tergerak. Dulu diri dia dulu yang harus bergerak, dirinya, bukan orang lain. Dia berikan contoh. Ingat sosum tulodorani bahwa ini yang benar. Immadio mangun karso tuturi handayen. Di depan dia memberi contoh, di tengah dia membangun kolaborasi motivasi kebersamaan, di belakang dia senantiasa
mendorong untuk selalu maju. Itu Bapak Ibu. Kemudian nilai yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Dari sekian pemaparan mengapa kurikulum harus berubah ini, poin mana yang mengetuk hati Bapak Ibu? Kalau bisa Mada ingin dengar refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya disampaikan kepada Ibu Kepala. Ada beberapa poin penting yang Mada tanggapi dari apa yang disampaikan dari Ibu dari tadi. Poin pertama Bu, yang ingin Mada tanyakan, kalau tidak salah lebih kurang tadi ada dikatakan bahwa dunia pendidikan itu salah satu tujuannya itu adalah untuk kebahagiaan. Pertanyaan besar saya Bu, bukankah orang yang tidak mengenyam dunia pendidikan secara formal pun bisa mendapatkan kebahagiaan? Kedua, tanggapan Mada tentang kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka ini. Seperti yang Ibu sampaikan, Mada juga sepakat bahwa di samping kurikulum itu sangat penting, penerapannya yang sangat penting sekali, dan kami menyadari itu Bu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Haji Muhtar SPDI, yaitu guru baik, guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya tanggap dengan apa yang diterapkan oleh Ibu Kepala tadi. Ya, mengapa kurikulum itu penting dan apa kurikulum itu? Ya, itu saya dapat tadi. Kemudian, kurikulum itu adalah pengalaman, ya, pengalaman kita di dalam interaksi dengan murid, ya, dengan interaksi dengan murid. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai guru, ya, ada cara-cara tersendiri untuk mengembangkan, yaitu kemajuan daripada kurikulum itu sendiri. Ya, seperti yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka ini adalah daya pikir anak sendiri, daya pikir anak itu sendiri, kemudian dipraktekkan oleh anak itu sendiri. Itu yang diperlukan oleh kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana guru itu memacu hal yang demikian itu kepada murid-muridnya. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misdawati, guru pendamping di kelas 4. Kebetulan kami di kelas 4 sedang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Mengingat sekarang anak-anak itu sudah maju cara pemikirannya. Dulu kalau anak-anak sekolah itu hanya patokannya pada buku bacaan, tapi sekarang anak-anak itu bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan itu melalui media sosial ataupun melewati teknologi. Jadi refleksi pada Nuh sebagai pelaksana IKN Merdeka ini masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, karena mengingat selain kemampuan kami dalam menggunakan internet, kami ingin lakukan dalam kurikulum Merdeka ini, karena anak-anak itu memerlukan media pembelajaran yang beraneka ragam. Mengingat kemampuan anak juga beragam, maka kami pun harus menyediakan beragam media pembelajaran supaya pembelajaran itu nyampe ke anak-anak itu. Semoga anak bisa terus belajar untuk kedepannya untuk lebih baik mengikuti harapan dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kematangan emosional ini tentunya untuk tiap orang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena
mereka datang dari latar belakang yang berbeda pula. Diharapkan mereka itu bisa berpikir secara logis, bukan hanya berdasarkan perasaan saja, Bu Nur. Ini kemampuan menyeluruh baik kognitif, afektif, dan psikomotorik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, bisa terjun di masyarakat dengan percaya diri, kemudian bisa, alhamdulillah kalau mereka suatu saat bisa dapat pekerjaan yang layak nih, syukur alhamdulillah kan. Bagaimana menghadapi tantangan, mereka tahu caranya lewat pendidikan tadi yang mereka. Nah, kalau orang tua punya keterbatasan mengajar kepada anaknya jika tidak sekolah ya, orang tua mungkin hanya terbatas ilmu pengetahuannya. Tetapi dengan anak-anak ini disekolahkan, ilmu yang mereka tidak dapatkan dari orang tua itu bisa didapatkan di bangku sekolah. Jadi beragam. Jadi anak-anak ini lebih pemikirannya tuh lebih berkembang, lebih luas. Karena di sekolah itu sebenarnya bukan hanya tentang ilmu kognitif saja, tapi juga ilmu keagamaan kan didapat. Dan sebenarnya antara masyarakat, sekolah, dan keluarga itu harus saling bersinergi, saling berkaitan. Bukan hanya orang tua melepaskan ke sekolah untuk anak-anaknya belajar, tapi harus saling bekerja sama antara orang tua dengan sekolah, sekolah dengan lingkungan masyarakat. Dan perkembangan peserta didik ini secara menyeluruhnya itu terbangun, yaitu salah satunya adalah dengan lingkungan sekolah tadi. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.